Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Falahul Aulia selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling dan juga teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan kami di sini dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Silvan Pratama dengan NIM 086, Nina Inawati dengan NIM 095, kemudian ada Mila Hoirunisa dengan NIM 097, selanjutnya ada Anissa Gita Saputri dengan NIM 102, kemudian ada Rofiah Kurniawati dengan NIM 112 dan juga ada Naufal Helmi dengan NIM 113. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peran agama dalam bimbingan konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungan dan peranan agama. Pendidikan agama harus dimulai dari rumah tangga, sejak anak masih kecil. Pendidikan tidak hanya berarti memberi pelajaran agama kepada anak-anak yang belum lagi mengerti dan tidak menangkap pengertian yang abstrak. Akan tetapi, yang terpokok adalah menanamkan jiwa percaya kepada Tuhan, membiasakan mematuhi dan menjaga nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh ajaran agama. Dengan demikian, pendidikan agama Islam berperan membentuk manusia Indonesia yang percaya dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nina Inawati. Peran agama dalam bimbingan dan konseling. Ada beberapa peran agama jika diterapkan dalam pendidikan, terutama program penanganan permasalahan peserta didik di sekolah. Antara lain, yang pertama, dengan agama dapat memberikan bimbingan dalam hidup. Ajaran agama dapat memberikan bimbingan hidup dari masa kecil sampai dewasa, baik pribadi, keluarga, masyarakat, atau hubungan kepada Allah. Maka, agama mampu memberikan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup ini. Yang kedua, ajaran agama sebagai penolong dalam kebahagiaan hidup. Setiap orang pasti pernah merasakan kekecewaan, sehingga apabila tidak berpegang pada agama, dia akan memiliki perasaan rendah diri, pesimis, dan merasakan kegelisahan. Bagi orang yang berpegang teguh pada ajaran agama, maka ia tidak akan mudah putus asa, tetapi mampu menghadapinya dengan tabah dan tawakal. Yang ketiga, ajaran agama sebagai pengendali moral. Moral adalah kelakuan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat yang timbul dari hati dan disertai pula oleh rasa tanggung jawab atas kelakuan atau tindakan tersebut. Dalam masyarakat modern dewasa, ini telah terjadi kemerosotan moral dan salah satu faktor penyebabnya karena kurangnya penawaran jiwa agama dalam hati dan kurangnya pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, agama dapat menjadi terapi jiwa. Agama dapat membendung dan menghindarkan gangguan jiwa, sikap, dan kesabaran yang dapat menyebabkan kegelisahan atau goncangan batin. Hal ini dapat diatasi bila manusia menyesali perbuatan dan memohon ampun kepada Tuhan. Yang keenam adalah agama sebagai pembinaan mental. Unsur-unsur yang terpenting dalam menentukan corak kepribadian seseorang adalah nilai agama, moral, sosial, atau lingkungan yang diperolehnya. Jika di masa kecil mereka memperoleh pemahaman mengenai nilai-nilai agama, maka kepribadian mental akan mempunyai unsur-unsur yang baik. Nilai agama akan tetap tidak berubah-ubah, sedangkan nilai sosial dan mental sering mengalami perubahan sesuai dengan perubahan perkembangan masyarakat. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ajaran Islam yang berkaitan dengan bimbingan konseling. Berbicara tentang agama itu sangatlah menarik, apalagi agama Islam. Hal ini tidak terlepas dari tugas para nabi yang membimbing dan mengarahkan manusia ke arah kebaikan yang hakiki, dan juga para nabi sebagai figur konselor yang sangat maupun dapat memecahkan permasalahan problem solving. Dengan kata lain, manusia diharapkan saling memberi bimbingan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas manusia sendiri-sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nasihat agama itu ibarat bimbingan atau guidance dalam pandangan psikologi. Dalam hal ini memberikan perhatian pada proses bimbingan, menunjukkan adanya bimbingan, nasihat, atau petunjuk bagi manusia yang beriman dalam melakukan perbuatan terpuji. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe ajaran Islam yang berkaitan dengan bimbingan konseling. Ada 4 tipe. Yang pertama konseling krisis, yang kedua konseling fasilitatif, yang ketiga konseling preventif, dan yang keempat adalah konseling developmental. Yang pertama, konseling krisis.
Konseling krisis di sini biasanya menghadapi saat-saat krisis, seperti terjadinya akibat kegagalan sekolah, kegagalan pergaulan atau pacaran, dan juga penyalahgunaan zat adiktif. Yang kedua, konseling fasilitatif. Biasanya, konseling ini menghadapi kesulitan dan kemungkinan kesulitan pemahaman diri dan lingkungan untuk arah dalam pengambilan karir, akademik, dan juga pergaulan sosial. Yang ketiga, konseling preventif. Konseling ini mencegah kesulitan yang dapat dihadapi dalam pergaulan seksual, pilihan karir, dan sebagainya. Yang terakhir, konseling developmental. Konseling yang menopang kelancaran perkembangan individual siswa seperti perkembangan kemandirian, percaya diri, citra diri, perkembangan karir, dan perkembangan akademik. Dengan demikian, kebutuhan akan hubungan bantuan, helping relationship, terutama konseling pada dasarnya timbul dari diri dan luar individu yang melahirkan seperangkat pertanyaan mengenai apakah yang harus diperbuat oleh individu itu sendiri. Sini saya Anissa Gita Saputri akan melanjutkan pembahasan materi dari Mbak Mila Hoironisa. Pendekatan Islami dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Pendekatan Islami dapat dikaitkan dengan beberapa aspek psikologis dalam pelaksanaan bimbingan konseling ini yang meliputi ada pribadi, sikap, kecerdasan, perasaan, dan lain halnya yang berkaitan dengan klien dan konselor. Bagi seorang muslim yang berpijak pada pondasi tauhid, pasti mereka itu adalah seorang yang bekerja keras. Namun nilai bekerja bagi mereka itu bukan hanya sekedar bekerja, namun untuk beribadah, melaksanakan tugas suci yang sudah Allah berikan dan Allah percayakan. Baik, yang selanjutnya di sini ada prinsip pendekatan Islami dalam melaksanakan bimbingan konseling. Di sini ada 6. Yang pertama, memiliki prinsip landasan dan prinsip dasar, yaitu ketika mereka bisa beriman kepada Allah. Yang selanjutnya memiliki prinsip kepercayaan ketika mereka bisa beriman kepada malaikat. Yang ketiga memiliki prinsip kepemimpinan, yaitu beriman kepada Nabi dan Rasulnya. Yang keempat memiliki prinsip pembelajaran, yaitu mereka berprinsip kepada Al-Quranul Karim. Yang kelima memiliki prinsip masa depan, yaitu beriman kepada hari kemudian. Dan yang terakhir adalah memiliki prinsip keteraturan, yaitu beriman kepada ketentuan Allah. Iman di sini maksudnya adalah ketika kita bisa percaya dan kita bisa meyakininya dengan sepenuh hati. Itulah iman. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mbak Rafiah Kurniawati. Silakan Mbak. Baik, saya akan menjelaskan mengenai fungsi kegiatan konseling agama. Yang pertama yaitu konseling sebagai langkah pencegahan atau preventif, di mana konseling ini ditujukan kepada orang-orang yang memiliki peluang untuk menderita gangguan kejiwaan atau kelompok beresiko. Misalnya, orang-orang yang terlalu berat penghidupannya, orang-orang yang memiliki pekerjaan yang terlalu amat sibuk, orang-orang yang tersingkir atau teraniaya oleh sistem sosial, maupun orang-orang yang memiliki kapasitas jiwanya itu tidak sanggup dalam menghadapi kehidupan modern, sehingga konseling ini harus dilakukan secara terstruktur atau terprogram atau secara rutin. Fungsi yang kedua yaitu konseling sebagai langkah kuratif atau korektif. Nah, konseling ini sifatnya memberi bantuan kepada klien untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Dalam hal ini, informasi perlu disampaikan kepada masyarakat luas bahwa konselor yang ada di lingkungannya itu dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan konseling agama. Fungsi yang ketiga yaitu konseling sebagai langkah pemeliharaan atau preservatif. Konseling ini membantu klien yang sudah sembuh agar tetap sehat atau tidak mengalami masalah yang pernah ia hadapi. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan untuk membentuk semacam klub yang anggotanya itu para klien atau para klien yang sudah sembuh dengan menawarkan program-program yang terjadwal, misalnya ceramah-ceramah keagamaan, program aksi sosial untuk kelompok masyarakat yang tak mampu, atau menawarkan program wisata ziarah. Fungsi yang keempat yaitu fungsi pengembangan atau developmental. Nah, konseling ini membantu klien yang sudah sembuh agar dapat mengembangkan potensi yang ia miliki dengan cara mendirikan semacam klub seperti tadi, namun lebih digencarkan pada penekanan program yang terarah. Sekian dari saya, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Novel Helmi. Di sini saya akan menjelaskan peranan psikologi dalam melaksanakan bimbingan konseling. Sebagai sebuah layanan profesional, tentunya kegiatan bimbingan dan konseling tidak dilaksanakan sembarangan, namun harus berangkat dan berpijak dari suatu landasan yang kokoh, yang berdasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Dengan adanya pijakan yang jelas dan kokoh, perkembangan layanan bimbingan dan konseling
baik teori maupun prakteknya diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar, khususnya bagi klien. Landasan dalam bimbingan dan konseling pada intinya merupakan fondasi yang harus kuat dan merupakan bagian dari faktor pendukung yang harus diperhatikan, khususnya pada konselor sebagai pelaku utama dari bimbingan konseling ini. Secara umum, terdapat 4 aspek pokok yang melandasi bimbingan konseling, yaitu landasan psikologis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan ilmu pengetahuan ilmiah dan teknologi. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya dalam tema ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.